jauh mengalir, aku dekat, engkau dekat, tapi adalah tersendiri. Tempat bahagia dan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Salam. channel. Kita kembali lagi ke Bincang Santai. Sekarang alhamdulillah kita kehadiran Bapak Bupati ini atas undangan kita. Alhamdulillah Pak Bupati ini udah 2 kali ya Pak. 2 kali. Dulu waktu kantor kita masih di sana. Sekarang di kantor baru. Kantor baru, alhamdulillah. Ngeberkahan kantor, jadi terima kasih nih Pak Bupati. Jadi penghormatan yang istimewa lah bagi kita gitu kan Pak Bupati. Jadi ini mungkin Pak Bupati kita akan bincang santainya itu yang ringan-ringan aja dulu gitu Pak Bupati. Nanti yang berat-beratnya di episode berikutnya. Cuman tadi menarik nih Pak Bupati megang gitar, nyanyiin lagu itu. Jadi kita tuh sampai kepikiran, tadi Eki juga kepikiran, Pak Bupati gini bisa gitar gitu Pak. Kumaha caritan apa? Nuju ngorana teh kumaha bae gitu Pak. Ah itu mah Kak Deden, itu mah saya dulu belajar gitar tuh saya ikut-ikutan aja dengan teman-teman waktu SMP. Termasuk salah satu teman karib saya itu almarhum Pak Yosep Setiawan, Sekda, Pak Sekda ya. Kuningan terdahulu ya. Waktu saya sekolah di SMP Negeri 1 Bandung, Jalan Kesatriaan. Saya pernah sekelas dengan Pak Yosep, ini cerita ya. Ketemu lagi di Kuningan pada saat beliau sudah, waktu itu kalau tidak salah di Sospol ya. Zaman Kantor Sospol. Kantor Sospol. Ya. Ya. Ketemu lagi di sini. Dan Pak alhamdulillah. Politisi. Waktu itu saya belum sebagai politisi. Waktu itu saya sempat suka jual beli mobil. Pak Yosep menawarkan mobil ke saya, katanya suka jual beli mobil. Waktu itu saya tinggal di Jalan Salawati. Pas saya melihat kok ini kayak Yosep gitu. Dia juga, oh kok ini kayak Acep gitu. Karena saya pernah satu kelas. Satu kelas waktu tahun 1971. Di SMP Negeri 1 Bandung, kelas 1 SMP. Tapi itu bawang Pak dulu. Ya kalau dulu saya dengan Pak Yosep, dengan teman-teman yang lain yang namanya anak muda ya. Sedang mencari identitas diri mungkin ya, biasalah. Mulai ya bangor-bangor anak lah. Iya, bangor anak. Naik gitu. sepeda mini gitu. Kebut-kebutan tapi kan karena sepeda mini jadi tidak pernah ngebut kayak anak-anak sekarang, pakai mesin. Jadi alhamdulillah. Jadi memang kenangannya banyak ya sama. Ya terkait belajar gitar ya biasa. Kalau malam mingguan kita ngumpul-ngumpul sambil gitar. Kan kalau sekarang mah mungkin karaoke ya. Kalau sekarang mah beda lagi bener. Beda lagi gitu. Berarti dulu mah memang sekolah di Bandung ya Pak ya? Saya kelas 1 SMP, kalau SD, saya pertama TK PGRI. Ya. Dan alhamdulillah di Kuningan. TK PGRI waktu itu guru-guru saya Bu Umiati Gatot, Bu Nunung dan banyak lagi ya, saya lupa lagi. Bahkan maaf saya bangga sekali masih punya ibu guru saya waktu TK. Sekarang masih ada. Rumahnya di sebelah selatan Pendopo Kuningan, Ibu Hajah Nunung. Ibu Hajah Nunung. Ya, dan beliau sekarang aduh luar biasa sekali, rajin ke pengawasan dan lain sebagainya. Saya sering ketemu lah. Berarti paling tidak 1 tahun 2-3 kali saya nemui beliau. Itu guru TK ya Pak ya? Guru TK. Guru SD mungkin sudah tidak ada dan saya masih membanggakan guru-guru saya waktu SMA. Jadi saya gini, SMP kelas 1 TK PGRI, SD 7
waktu itu. Belum SD ada SD 7. 17, SD Oh 7. ya, oh ya, ya. SD Kuningan 7, sampai tahun 1970, 71 sampai 73 saya SMP di Bandung. Karena mungkin ya saya dibimbing oleh kakak-kakak saya di Bandung. Lalu SMA kelas 1 masih di Bandung, 75, 76 baru kembali ke Kuningan sampai 77. 74 kembali di Bandung, 75, 76 saya SMA di SMA Kuningan. SMA Kuningan. SMA 1. SMA waktu itu belum ada belum SMA 1, 12, ya? tapi yang ada SMA Kuningan dan SMA Cilimus. Dan alhamdulillah guru-guru SMA saya yang sekarang masih ada dan sering saya temui dan sering bertemu. Ya terakhir almarhum Pak Unung ya, yang 2 bulan yang lalu meninggal ya, luar biasa sekali. Yang masih ada sekarang Pak Hasan Sutardi, Pak Haji Ibrahim, Ibu Nani, guru bahasa Jerman, dan Ibu Teti juga saya dengar masih ada walaupun dia tinggal di luar kota. Itu barangkali Pak Deden. Ya, SMA ya. Habis SMA. Habis ke Bandung SMA lagi, tahun kuliah. 77 saya kuliah lagi di Bandung, Di di Unpar. Universitas Parahyangan. S1-nya Unpar kan kemarin acara. ngadain Alhamdulillah acara, kemarin saya menghadiri acara Disnatalis yang ke-67 kemarin. di Unpar Bandung hari Senin, dan waktu itu juga Pak Jokowi sempat datang bersama Pak Mas Nadiem, Mas Menteri, Mas Nadiem. dan juga Mas Pramono Anung dengan. Ya. Nah mungkin setelah kuliah di Bandung baru ke Kuningan lagi gitu Pak. Saya sempat kuliah di Unpad di notaris tapi nggak selesai karena mungkin terdorong oleh kebutuhan, karena saya harus ya waktu itu tahun 1984 saya sudah menikah, jadi saya harus menghidupi keluarga. Jadi saya memilih untuk berwira swasta, melanjutkan usaha ayah saya. Tapi saya lebih fokus kepada usaha di bidang rempah-rempah. Rempah-rempah, diantaranya cengkeh. Termasuk salah satu komoditinya kopi, sahang, pala, kapor, rinu, wijen, dan lain sebagainya. Termasuk hanjeli. Berarti lama tuh Pak menggeluti. Lama, perjalanan lama. Jadi wira Akhirnya swasta ya. saya, perjalanan hidup saya bertemu dengan Pak Ading almarhum. Dulu beliau sebagai ketua DPRD. Pada saat waktu itu beliau sebagai ketua PDI yang menjadi transisi menjadi PDI Perjuangan tahun 1998. Dan di situ saya sering diajak sama beliau almarhum Pak Ading, yang akhirnya ya saya senang, saya larut ya seperti sehingga bisa seperti ini. Terjun di politik praktis. Ya, Pak, ya. terjun di politik praktis. Apa yang mungkin belum banyak nih masyarakat tahu ya Pak ya. Kan perjalanan tadi sekilas sudah. Cuman kan yang belum tahu itu apakah Pak Bupati itu dulunya itu pernah sengsara enggak sih? Kan gitu Pak. Kalau bicara sengsara, pertama saya bangga. Saya punya orang tua. Seorang pedagang, mama saya juga pedagang, bahkan punten Pak Deden, mama saya itu asli orang Babakan Rema, yang dulu namanya Koki di tempat ini. Koki itu apa maksudnya? Koki itu dulu, saya sebutannya Koki lah. Kokil. Kampung Koki. Oh. Orang-orang sini pasti mengenal Koki. Berarti Babakan ini, Rema. tempat ini pas berarti Pas. Pak? Luar biasa. Dulu, Kebetulan nih. kalau saya ke kampung mama saya, ke Ancaran, ke Babakan Rema, sampai ke Pasar Ancaran, kesininya jalan kaki. Dan di sana ada pohon kelapa yang bercabang 2. Saya masih ingat. Pohon kelapa cabang 2. Pohon kelapa itu cabang 2. Pasti orang-orang tua di sini mengenal ada pohon Babakan kelapa Rema, bercabang ya? 2, walaupun sekarang sudah itu ya sudah tidak ada. Jadi dulu Kalau ayah saya asli orang Warudoyong, Panumbangan. Panumbangan tadi mana Pak? Panumbangan, Warudoyong, Ciamis, Oh, Tasik, Ciamis. Ya, ya, ya. Suralaya. Ya, ya, ya. Nah, kembali Pak. Jadi dulu teh seperti apa Pak? Ya, setahu saya yang namanya orang pernah berusaha di zaman itu tentu pernah mengalami pasang surut, Ya. mengalami sulitnya berusaha dengan fasilitas yang serba Terbatas gitu ya. saya mengenal cerita dari ayah saya ya, bahwa beliau dari Panumbangan ke Cirebon membawa hasil tani
dari Cirebon membawa komoditi seperti terigu, minyak. Dan itu perjalanan 2 hari. Jalan kaki atau gimana, Pak? Pakai sepeda, Oh. sepeda palang. Makanya di sini bertemu dengan mama saya, akhirnya menikah. Nikah. Saya 11 berkeluarga, 11 bersaudara. Dan alhamdulillah, Anak keberapa, Pak? saya anak ke-9. Oh, 9. Adik saya 2, Patrias dan Bu Tuti. Kakak saya yang terbesar, Pak Wahyu, sekarang pun masih ada. Utuh semua 11 masih ada. Kakak saya yang tertua usianya 83 tahun. Lebih apa? Lebih atas dari Pak Ang ya, Pak ya? Teman 3. Kalau urusan sengsara, Iya. susah, pasti semua orang pernah mengalami. Ya. Hanya ya kita patut berbangga, dibimbing, ya diarahkan oleh orang-orang tua kita, disekolahkan. Karena dulu ayah saya bercita-cita anaknya harus jadi sarjana, itu prinsip. Sehingga alhamdulillah semua anak-anak kita disekolahkan. Ya. Nah, karena bersekolah ini perlu biaya tinggi, biaya mahal waktu itu juga. Ya, di sisi lain perdagangan juga sekarang mulai banyak saingan yang tentu saja saya pernah mengalami seperti pada saat saya melanjutkan usaha ayah saya, beli cengkeh, kopi, kita jualnya kan kalau cengkeh ke Purwokerto. Jauh juga ya, Ke Pak. Purwokerto, Jawa Tengah. Karena waktu itu mungkin dunia perbankan juga tidak seperti ini, media komunikasi juga tidak seperti ini. Kalau kita menanyakan harga diterima atau harga pasaran aja harus pesan telepon tuh pakai telepon engkol. Diputer. Oh. Lu diputer. Kita pesan jam 2 baru ada kabar. Tapi saya memanfaatkan karena Cirebon sudah otomat. Ya. Pagi saya pakai motor ke Cirebon. Hanya untuk telepon ke bos saya atau ke tempat penjualan cengkeh menanyakan pasaran cengkeh per hari itu, termasuk kopi. Berarti motor mah udah ada waktu itu ya, Oh, Pak? motor-motor saya sudah punya. Saya pernah mengalami karena perdagangan cengkeh waktu itu banyak yang jual. Dan kalau cengkeh kan harus cash and carry, Pak Deden. Ya. Jadi pagi saya kirim Purwokerto, nyampe ke rumah lagi, nyampe ke Kuningan lagi, pukul 1, pukul 2 siang. Karena barang banyak, untuk pembelanjaan besok saya jos lagi. Jadi saya pernah mengalami 1 hari 2 PP ke Purwokerto nyetir. Luar biasa. Naik mobil tapi, Pak? Naik mobil Chevrolet Love tahun 81-82 waktu itu. Terus terkait dengan telur nih, saya mau cerita ya. Telur negeri, telur ayam negeri. Usaha juga telur, Pak, maksudnya? Dulu mungkin di Kuningan yang mulai berdagang telur ayam negeri itu mama saya, Ibu maksudnya? ibu saya. Oh. Waktu itu bekerja sama dengan Pak Haji Yana. Pak Haji Yana bos. Pak Ciremai. Ya. Berarti lebih senior dari Haji Dudung kalau gitu ya, Pak? Oh iya. Pak Haji Dudung waktu itu mungkin belum ke itu ya. Junior. Waktu itu, nah terakhir-terakhir kan muncul Pak Haji Dudung, Pak Haji Idi, Pak Haji Suhanan, Pak Haji apa SB itu? SB Purwasari itu Pak Haji Juanda bukan? Juanda. Ya. Nah, dan banyak-banyak lagi. Dulu peternak-peternak telur itu saya ambilin oleh mama saya. Bekerja sama dengan Pak Haji Yana, ya. Nah, lalu karena kekurangan telur ayam, saya ngambil dari Cigebot, Ciamis, dari Pekalongan. Pernah saya mengambil telur ayam dari daerah Tawangmangu, Solo loh. Jauh, Pak. Saya pernah pengalaman seperti itu. Jadi tidak serta-merta bahwa ya yang penting ya kita usaha yang wajar, normal, insya Allah berkah. Tapi waktu itu usaha telur atau cengkeh dari sisi pendapatan menjanjikan nggak, Pak, waktu itu? Ya sebetulnya usaha apapun juga selama dimanage dengan baik, pastilah ada untung lah. Seperti usaha cengkeh, kalau musim cengkeh kan paling berjalan 4-5 bulan. Kalau kita manajemennya baik, kopi dan rempah-rempah yang lain atau palawija yang lain, itu cukup untuk hidup 1 tahun, bahkan lebih. Nah, berarti perjalanan jadi pengusaha itu kan puluhan tahun ya, Pak ya? Ya, makanya kalau urusan kopi, saya juga tahu jenis-jenis kopi.
bagaimana cara jual beli kopi yang baik, cengkeh yang baik, karena kita kan kalau jual ke pabrikan atau ke eksportir itu ada standar kualitas Pak Deden. Kadar airnya harus sekian, biji matinya harus sekian, biji kecilnya sekian persen, itu semuanya ada aturan. Tapi alhamdulillah saya senang sekali karena 3 tahun ini atau 5 tahun ini minat usaha perkopian nih. Perkopian ya. Dan juga cengkeh juga alhamdulillah. Oh ada mulai bangkit kembali ya, khususnya Kuningan. Saya bangga dengan Kuningan karena saya berani menyampaikan bahwa Kuningan dulu se-Jawa Barat paling terbaik penghasil kopinya dan cengkehnya. Cengkeh kopi tuh Paling terbaik dan banyak. Sehingga dulu kita mengenal adanya cengkeh sebagai emas hitam. Dulu menjual cengkeh ada ya, saya tidak usah sebut namanya, titip cengkeh sekian kintal di ayah saya, Pak saya mah titip cengkeh tapi 3 bulan lagi saya minta Vespa, motor Vespa. Ya. Itu mungkin Vespa itu waktu itu tahun 75-an lah. 77 tahun 80. Ya. Satu kita cengkeh bisa dapat 1 Vespa. Vespa. Pernah juga ke mama saya dapat Yamaha LS3 tahun 73 74. Saya tuh tahu persis perjalanan itu. Jadi memang sekarang perkopian kan bangkit lagi ya. Nah, perkopian bangkit lagi. Saya minta kepada seluruh pegiat-pegiat kopi ya teruskan. Karena memang Pak Deden, harga kopi ini kalau kita berbicara jual asalan itu selalu dalam posisi tidak terlalu bagus lah. Kisaran di 20.000 sampai 22.000 atau 23.000. Tapi kalau sekarang, dulu kan kita tidak pernah mengenal, walaupun dulu ada aturan biji besar, biji kecil, biji tua, biji muda, biji pecah. Ya. Tapi kan dulu mungkin tidak ada istilah roasting, tidak ada istilah itu ini, tidak ada istilah barista. Sekarang alhamdulillah saya senang sekali harga kopi, komoditi kopi tertolong karena kopi ini sudah terolah. Nah, untuk mengolah kopi yang baik itu pun harus dihasilkan dari buah kopi yang berkualitas. Pertama, jangan dipetik muda. Jadi dipetik dalam posisi cukup matang. Artinya kalau istilah sekarang dipetik dalam cherry gitu, cherry. Ya, kalau cherry itu seperti buah cherry karena warnanya jadi hitam, merah. Nah, kalau bijinya masih muda, itu biasanya kopi itu pasti kualitasnya jelek, kadang-kadang suka hitam dalamnya dan lain sebagainya. Itu kopi Pak. Kalau cengkeh kelihatannya belum bangkit Pak. Kalau cengkeh saya rasa cukup bagus. Sekarang pun sudah banyak. Dulu, nah ini ada cerita yang memang memilukan sekali. Dikala waktu itu cengkeh harus ada sebuah badan penyangga cengkeh, namanya BPPC, Badan Pengadaan atau Penyangga Cengkeh lah. Ya itu sih karena kebijakan. Jadi pemerintah cengkeh, maksudnya. Pemerintah. Ya, dikala itu, jadi semua petani harus menjual cengkeh ke koperasi. Salah satu koperasi, 2 koperasi yang ditunjuk. Ternyata tidak mudah karena mereka bukan sebagai pelaku cengkeh, berbeda dengan saya. Jadi cengkeh kualitasnya harus sekian, biji matinya sekian, biji besarnya harus sekian. Jadi ada refaksi sekian. Kalau petani kan maunya cash and carry. Mudah lah, mudah menjual dan lain sebagainya. Sehingga waktu itu harga cengkeh anjlok. Anjloknya sangat luar biasa. Untuk memelihara, memanen itu aja tidak cukup. Sehingga banyak cengkeh, pohon cengkeh yang ditebang. Tapi ada juga yang karena mereka juga senang. Kalau saya rasakan kalau lihat pohon cengkeh kan bagus Pak. Ya, kalau ada pucuknya merah, itu cengkeh jenis Zanzibar. Jenis Zanzibar. Terus dipetiknya juga enak. Nanti sore-sore ngumpul sama keluarga dari tangkainya itu luar biasa. Terus kalau cengkeh udah kering disimpan, itu cengkeh ini bisa tahunan loh. Bahkan kualitas cengkeh yang baik apabila cengkeh itu yang istilahnya sudah dikawakan. Disimpan 1 tahun, 2 tahun. Dan itu yang meyakinkan kita semua bahwa yang dirajang untuk campuran tembakau itu cengkeh minimal usianya 2 tahun, 3 tahun.
Jadi pabrik-pabrik rokok harus punya stok itu 2-3 kali lipat per tahunnya. Per tahunnya. Jadi tahun ini pengadaan baru bisa diolah jadi campuran tembakau itu 2-3 tahun kemudian. Saya tahu persis karena saya pernah mengirim ke Temanggung, Purwokerto. Nah kalau sekarang Pak, cengkeh di mana Pak? Pusatnya ada sentralnya? Kalau cengkeh tetap sentralnya di Purwokerto. Di Purwokerto sentral itu karena banyak agen-agen pabrik yang punya gudang di sana. Dekat. Jadi dari dulu Purwokerto terkenal sebagai kota kabupaten penampung cengkeh. Berarti di Kuningan Pak cengkeh Harga cengkeh sekarang kalau tidak salah sekitar 115.000 per kilo. masih Cukup apa? bagus, cukup menjanjikan. Biarpun belum Dulu buka, waktu jatuh oleh BPPC, waktu jalan cengkeh BPPC itu jatuh cengkeh itu di harga 3.500, 3.000. Bisa dibayangkan. Dan jujur saja, saya juga salah satunya dapat berkah dari cengkeh. Ini cerita ya. ah, Waktu BPPC saya biarkan. ya. Begitu era reformasi, feeling saya bahwa cengkeh mahal lagi. Makanya saya entah punya apa, kalau punya cincin kawin pun saya jual. Ya, Jangan modal. ya, dibeliin cengkeh semua. Saya punya kendaraan juga dijual. Ya, dibeliin cengkeh. Waktu itu kita beli dimulai harga 3.500 sampai 7.500. Ya. Alhamdulillah setelah reformasi berjalan, saya jual cengkeh. Kalau tidak saya itu tahun berapa ya reformasi itu 98 ya. 98 98 99 segitulah. Waktu itu saya punya cengkeh kurang lebih 50 ton. Itu Banyak. Tapi kan modalnya kan cuma 150 juta 200 juta. dijual. Hah? Ya pokoknya saya itu akhirnya punya hotel Purnama Mulia yang di Wede, Cibubur. luar biasa. Tadinya hotel itu mau Kira saya namakan cengkehnya Hotel cengkeh. Cengkeh, tapi jangan. Atas pesan dari saudara-saudara saya udahlah. Karena nah kata-kata mulia ini karena dulu bapak saya juga seorang pengusaha angkutan. Superban, truk gitu ya. Waktu itu Superban tahun 59. Lead set Superban Chevrolet. Ya, Pak Deden Macan Lahir. Canet. Iya deh. Ya. Kurang konek Pak. Namanya Mulia. Mulia. Kan dulu mah kan travel Kuningan Bandung itu ada Mulia, Ayah Putra Pendawa, Ayah Kahuripan, ada Rasoki Tua, busnya ada KS. Kalau KS itu punya Pak Haji Onong Sabri, itu kakeknya Panandang Sekda. Mantan sekda. Ya, Rama, Serayu, Serayu. Setia Negara, terakhir muncul Ragu. Kalau 4848 sih Pak. Kalau dulu saya, makanya melanjutkan usaha itu, saya pernah franchise dengan 4848 untuk melayani angkutan Kuningan Bandung. Nah kalau itu udah ngalamin Pak itu Pak. Ya, itu Jadi- salah satu pemiliknya saya. 4848. Cengkeh, kopi, apa lagi Pak? Yang Ya apa aja. telur berarti kan ya? Telur pernah. Makanya boleh Pak Deden tanyakan ke Pak Jiana ya. Betul enggak apa yang saya ceritakan. Makanya saya dengan Pak Jiana itu berterima kasih sekali lah bisa berpartner, bermitra dengan mama saya. Iya. Jual telur ayam. Telur Waktu ayam. itu belum ada seperti sekarang. Ya, ya. Dan alhamdulillah cikal bakal dari itu sekarang berlanjut dengan Pak Haji Dudung, Pak Haji Hanan, Pak Haji Juanda, dan banyak pengusaha-pengusaha lain. Sehingga Kuningan salah satu komoditi surplus, bahkan bisa memasok ke kabupaten kota yang lain itu dari telur dan ayam. Telur ayam ya. Luar biasa itu. Boleh nggak Pak nanti kalau ngundang Pak Hajiana, Pak Boleh Haji Dudung, kita podcast bercerita. di sini apa ya? Boleh hitung-hitung kita bernostalgia. Iya. Mau nggak kira-kira Pak? Mau Pak Jiana bangga. Pak Dudung, Pak Dudung, Pak Haji Suhanan, Pak Haji Juanda. Saya dengan Pak Haji Suhanan berkawan sudah lama. Pak Haji Suhanan berarti yang dulu mau punya mobil apa? Eger, apa sih Pak? Jaguar. Jaguar. Oh, Jaguar. Nah. Ya. Gitu Pak Deden. Sekarang kan dilanjutkan Pak Haji Timo Muhari. Bos-bos gede. Terus Pak,
Tadi kan perjalanan sudah itu ya Pak ya. Nah sekarang kan jadi masuk politik praktis itu sebetulnya minatnya teh seperti apa Pak? Ya karena saya meren ya dulu waktu kuliah sering mengikuti perjalanan kehidupan berdemokrasi, penyelenggara negara dan lain sebagainya. Bahkan kalau saya berteman dengan Pak Nandang, Sekda Kuningan terdahulu ya, tanya saja ke beliau bahwa kita kalau ngumpul-ngumpul orang Kuningan, kita punya sebuah perkumpulan namanya IPPMK, Ikatan Pemuda Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kuningan Bandung. Oh iya iya. Nah di sana Pak Nandang pernah jadi ketuanya, di rumahnya Pak Nandang biasa ngobrol-ngobrol soal pemerintahan itu sudah terbiasa. Nah, walaupun akhir ya kita pernah lah dikejar itu dikejar ini, bahkan Pak Nandang pernah di ini ya. Dikejar ini, itu kan zaman dulu. Walaupun akhirnya kita sekarang mengalami, Pak Nandang mengalami. Tapi ya paling tidak kan itu untuk sebagai bahan-bahan untuk mematangkan diri. Iya, biar sekarang kan di pemerintahan iya, tidak kalau dulu mengejar kita gitu koreksi, kritik dan sebagainya. Kalau sekarang kita sebagai pelaku, ya, jadi jangan alergi lah untuk menerima koreksi, kritik, insya Allah. Bahkan menganjurkan ya Pak ya? Mangga. Wartawan harus kritis. Ya, gitu. nah seperti teman-teman pers harus kritis. Iya. Ya, harus dinamis. Harus seimbang, objektif. Objektif. Ya, ya. Itu mungkin minat politik praktis ada dari dulunya sudah berdemokrasi ya Pak ya? Ya, akhirnya karena waktu itu yang namanya perjuangan di perpolitikan waktu itu kan, mohon maaf ya, kan waktu itu kan ada satu partai yang single majority, ya, sehingga partai yang lainnya merasa bagaimana, ya, akhirnya kita kan semuanya berjuang. Nah melihat seperti itu kami, ya tadi saya selalu ya dulu saya kenal dengan Pak Ading sama-sama pernah jual beli motor. Jual beli kendaraan, pernah jadi, mohon maaf ya, jadi makelar dan lain sebagainya dengan Pak Adi. Kita mainnya di Cirebon. Nah, sore pulang ke Kuningan. Akhirnya Pak Adi karena sebagai ketua PDI waktu itu beralih ke PDI Perjuangan, ya saya bersama-sama beliau membantu beliau. Ya, kalau ada kongres, kalau ada raker dan lain sebagainya, ya saya ikut dompleng. Saya senang-senang aja. Walaupun akhirnya ya saya dipercaya waktu itu untuk menjadi ketua partai. Dan itu kan waktu Pak Bupati jadi ketua PDIP ya, tantangannya kan masih berat ya Pak? Oh berat. Waktu itu, ya alhamdulillah kita masih ada juga sesepuh ya almarhum Pak Sambas. Oh ya, Wangi itu ya? Ya, dan saya juga salah satu yang guru politik saya adalah Pak Letnan Sudarna. Pak Darna. Ayahandanya Pak Pintedi, Pak Budi, Bu Neneng, Bu Is. Karena saya dulu suka mainnya di tempat dia. Jadi diajar politik, walaupun Pak Darna waktu itu seorang tentara. Ya karena waktu itu ya banyak ini sehingga beliau mundur dari tentaranya. Karena berbeda mungkin pandangan politik. Waktu itu. Berarti itu kan sudah reformasi Pak? Udah? Belum? Belum. Oh belum? Belum. Berarti BPPC masih ada? BPPC akhirnya kan mundur, akhirnya ya kita umpet-umpetan aja. Beli cengkeh, beli kopi, beli cengkeh. Makanya yang tadi, tidak heran kalau saya punya cengkeh 50 ton. Nggak mudah beli cengkeh 50 ton. Kalau tahu ada cengkeh 50 ton itu kan wajib dijualnya kan ke sana. Nah itulah yang kadang-kadang ya waktu itu ya ada monopoli, tekanan-tekanan. Berbeda dengan sekarang. Ya kan BPPC itu kan nggak sama kan sama PDAU gitu ya Pak yang beda ya. PDAU sekarang mah udah ya Pak, PDAU udah clear ya Pak ya? Kalau urusan PDAU karena saya mempelajari, melihat, mendampingi PDAU sehingga saya
berkesimpulan terakhir, sepertinya ini PDA, bukan sepertinya, PDA itu harus dilakukan rasionalisasi. Bicara rasionalisasi, di dalamnya mungkin ada beberapa bagian yang tidak terpisah dari restrukturisasi. Rasionalisasi berbicara mungkin dari sistem yang harus kembali kita wujudkan. Karena kalau masih menggunakan sistem seperti ini bukan tidak rasional. Terbukti di saat menghadapi satu masalah, kita tidak bisa bertahan. Sehingga saya mengambil langkah-langkah. Pertama, dengan terus sekarang sedang berjalan untuk dirasionalisasi. Kalau akhirnya Pak Nana sebagai direktur mundur, nggak masalah. Saya sekarang untuk sementara diambil alih oleh pemerintah daerah dengan Dewas PDAU yang notabene adalah Kabag Ekonomi. Saya SK-kan untuk kembali untuk sementara memimpin PDAU. Dan yang 43 karyawannya? Ya itu mereka suruh ayo kita gali bagaimana kita merasionalisasikan ini. Kalau yang bertahan monggo, enggak pun mangga. Dan insya Allah hak-hak mereka tidak akan hilang. Yang jelas mah nggak ada pemecatan. Saya sebagai KPM, ya, saya akan berikan hak-hak apa yang menjadi hak siapapun juga yang kaitannya dengan PDAU. Nah, itu mah intermezzo Pak, PDAU mah jadi ngarembet kadinganya Pak. Kembali ke itu Pak, ke tadi perjalanan perjalanan itu yang pada akhirnya kepada generasi muda Pak di Kuningan, jadi harus seperti apa gitu. Ya mudah-mudahan lah adik-adik ya anak-anakku sekalian juga ya barangkali ada yang berguna dari apa yang saya ceritakan. Ternyata hidup ini harus penuh dengan perjuangan. Memanfaatkan waktu, ya, melihat peluang untuk melihat ruang untuk menjadi peluang. Seperti yang tadi saya katakan, saya pernah ngalamin menjual cengkeh satu hari dua pepek ke Purwokerto. Nah, termasuk kopi. Kalau kopi, saya pernah belanja kopi dengan Pak Haji Enco, orang Segog nih, orang Jambar, Karangsari. Karena beliau juga mainnya kan sering di Sumatera, tepatnya di Giham. Giham itu desa Giham, kecamatannya Liwa mungkin. Saya pernah ke sana. Nah, di sini saya melihat, saya niatnya membeli kopi di sana, bawa ke sini, jual ke sini, kita olah, lalu kita jual, eksportir di Pulau Jawa ini di Dampit Malang. Itu perjalanan kopi. Tapi karena di Lampung juga ada harga yang sama, kenapa harus saya bawa? Nah, dari Giham ke Lampung itu kurang lebih perjalanan waktu itu 5 jam lu pakai truk. Saya jual di Lampung, saya balik lagi ke sana, ke Giham. Waktu itu belum ada listrik. Saya ngalaman. Saya pernah sampai 2 minggu di sana tinggal. Giham, Lampung, Giham, Lampung. Giham itu Lampung Barat. Dekat Liwa, terus Krui sekarang. Kesananya. Saya ngalaman di sana beberapa kali. Jadi itulah yang tadi saya katakan. Selama ada ruang menjadi peluang, nah itu jangan sia-siakan itu. Jadi saya titip kepada generasi-generasi muda, manfaatkan waktu, melihat ruang untuk terciptanya peluang. Dan itulah salah satu menuju ya, paling tidak urusan sukses, kesuksesan itu maka relatif. Ya, betul. Dan alhamdulillah sekarang banyak anak-anak muda yang sukses. Hebat-hebat di Kuningan. Masih usia 20-an tahun. Saya tahu, apalagi ya. Sekarang yang tadi ada ruang untuk jadi peluang. Ruangnya misalnya sekarang zaman medsos. Nah, sehingga ada peluang untuk kita berjualan. Berjualan online. Ya, jasa apa dengan online. Nah, itu yang saya maksudkan. Walaupun mungkin, nah satu hal lagi, jangan pesimis. Dari dulu sampai sekarang dan sampai yang akan datang, itu yang namanya kompetisi, persaingan ini pasti ada. Pasti ada. Nah, hanya mungkin tingkat kesulitannya yang berbeda. Mungkin tingkat kuantitasnya yang berbeda. Kalau dulu mungkin saya bersaing dengan siapa, sesama pedagang cengkeh, ya hanya berapa orang.
Ya. Sekarang mohon maaf Pak Deden, dengan majunya teknologi, ya, itu sekarang hampir semua di desa-desa pasti ada pedagang, ada penampung cengkeh. Kalau dulu makan dari petani, ditampung sementara di desa, jual ke saya. Sekarang mah saya melihat seperti di Hantara ada Pak Haji Sumadi, di Cager ada Pak Haji Mulyadi, Ya. di Dharma ada Bu Hajah Iboh, di sana ada Cejuna. Saya tahu persis semua. Masih apa? Masih apal dan sekarang masih berhubungan. Mereka juga sudah hebat-hebat dan saya senang sekali. Ya, sekarang sudah menjadi penampung-penampung. Ya, cengkeh, kopi, wajah, wah semualah. Dan mereka juga bisa langsung kirim. Ada yang Partayan gitu kan ya Pak ya. hebat loh. Oke. Itu mungkin pesannya ya Pak. Nah, hanya itulah. Yang penting dalam berusaha khususnya utamakan kejujuran. Jangan membuat orang cedera. Itu penting. Sehingga kepercayaan ini yang sangat mahal. Saya seperti gini. Saya hanya kenal satu kali dengan penampung kopi di Lampung, bos besarnya. Selebihnya saya nggak pernah ketemu. Padahal hubungan dagang saya puluhan tahun. Dengan bos cengkeh, agen-agen di Purwokerto, saya hanya kenal dengan itu ya. Dengan bos gedenya saya nggak pernah tahu. Tapi hubungan dagang bisa terus berlanjut. Karena apa? Kepercayaan. Kirim dulu uang sekian. Ya, nanti kita store barang. Itu sudah tidak aneh. Jadi dalam dunia apapun, dalam berusaha apapun, kuncinya kejujuran. Kejujuran. Dan kepercayaan akhirnya kan Dengan kejujuran, insya Allah akan membangun saling percaya. Kepercayaan. Sehingga bupatinya terpilih lagi gitu kan Pak. Ya, itu. Kayak Katilu Kalina mungkin Pak. Saya kurang tahu. Saya terkait dengan proyeksi-proyeksi ke sana, pada prinsipnya saya sedang menjalankan tugas sebagai bupati. Mudah-mudahan minta kerjasamanya, bantuannya, koreksinya, kritiknya, agar apabila saya salah dalam kebijakan, ya saya ingatkan. Dan bantu saya untuk menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan. Yang tentu saya berterima kasih kepada seluruh jajaran birokrasi. Ya, yang juga bahu-membahu sehingga Kuningan bisa seperti ini. Dan insya Allah urusan pembangunan Kabupaten Kuningan, ya saya juga berterima kasih kepada bupati-bupati Kuningan terdahulu, ya Pak Aang yang masih ada, termasuk almarhum Pak Arifin, Pak Bandi, Pak Yeng, Pak Jupri. Satu persis lah, karena besar juga jasa-jasa beliau. Dan alhamdulillah kalau sekarang saya bisa melanjutkan pembangunan. Insya Allah siapapun nanti Bupati Kuningan yang akan datang, itu kan wajib estafet. Ya, melanjutkan pembangunan. Tinggal dikoreksi sedikit-sedikit kalau yang tidak sesuai. Itu aja. Sebetulnya banyak Pak yang Ya, ditanyakan. nanti lain kali ya. Ya, lain kali lah biar ini. Ya. Nanti kesini lagi Pak. Mangga. Ya. Yang lebih serius Oh ya, Pak. satu hal lagi, selamat ya Pak Deden. Sekarang punya tempat walaupun kecil. Alhamdulillah. Biasanya mipit teu amit ngalat teu menta saeutik kudu mahi. Naon Pak? Ya, itu peribahasa untuk memotivasi kita dari mulai kecil besar. Oh. Dari tempat yang kecil ini mungkin nanti ke belakangnya menjadi besar. Sebelah tanah kosong nanti Pak Deden bisa kebeli. Amin. Itu. Tadi teh bahasa naon Pak? Nah, Mipit. itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda Pak. Carekan ku Mipit Pak Arti. teu amit ngalak teu menta saeutik kudu mahi. Artinya ya gimana ya? Ya kita harus mandiri. Kita harus bisa memanfaatkan sekecil apapun untuk sebesar-besarnya menciptakan manfaat. Bermanfaat. Untuk siapa? Untuk semua. Untuk semua. Ya kita juga sebetulnya menjalankan visi Kuningan Pak, mandiri gitu kan, ada mandirinya. Ya, sama, mandiri, agamis, pinunjul, berbasis desa. Dan alhamdulillah dengan ikon Kuningan Maju, ya, itu kemandirian desa sedang terbangun, kepercayaan diri desa-desa. Semua desa termotivasi ingin menjadi yang terbaik. Ya. Nilai-nilai agama yang menjadi panduan kita, menuntun kita dalam
menjalankan hidup dan kehidupan juga itu sangat-sangat melekat. Termasuk terima kasih dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang menghasilkan teknologi yang sangat canggih. Ya. Itu bagaimana, itulah yang saya katakan ruang untuk menjadi peluang. Itu yang dikatakan. Nah, sehingga dengan siapa yang bisa memanfaatkan ruang menjadi peluang, itulah yang namanya nilai-nilai keunggulan. Apabila keunggulan satu sama yang lainnya disatukan, itulah menurut pengertian saya pinunjul. Asik. Oke. Mana cekapnya Pak? Mangga. Billy Bapak sibuk nih, hatur nuhun sekali deh Pak. Ya. Kami dari kru Kuningan Mas. Selamatlah Kuningan Mas, luar biasa. Saya paham betul perjalanan seorang Om Deden ini, ya, sama dari kecil menjadi besar. Dari kecil. Belum Pak, sekarang Ya kan besar, nanti. Pak. Ya. Jangan pesimis, harus optimis. Jangan merasa rendah diri. Ya. Karena kalau kita melihat ke atas ya tentu kita rendah diri. Tapi kalau kita merasakan juga orang-orang di bawah kita atau yang masih ada kekurangan dalam hal itu, kita pun harus merasa optimis. Nah, disitulah kita harus ada keseimbangan untuk memotivasi diri. Ya. Dan motivasi entrepreneur bagus Pak kalau mengundang Pak Haji Ana. Oh, saya sangat senang. Boleh nanti Pak Deden. Ya. Nanti kita sama-sama, ada Pak Jiana, ada Pak Haji kumpul sana ya, Pak? Dudung. Di dia Pak. Kalau nggak di sini ya di tempat Pak Haji Dudung kan keren. Ya. Di Cordela. Di sini juga boleh. Oh, mau beliau dari dulu punten ya. Ya. Kalau bahasa Sunda mah teu naik unggahan. Untuk merasa sombong apa. Oh, punten, beliau bos-bos besar loh. Mampu ya, se-Jawa Barat mah kalau urusan itu mah ada di beliau-beliau. Hebat kan? Kita bangga sebagai orang Kuningan, sebagai sahabatnya. Pak Ardian juga sama. Pak Adrian, walaupun beliau orang Brebes, tapi beliau kan sudah luar biasa membangun Kuningan. Apalagi Pak Cartam ya Pak ya. Pak Haji Cartan sekarang sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Kuningan. Nggak masalah, bagus. Saya seneng banget. Siap lah Pak Bupati. Dan semuanya adalah sahabat-sahabat baik saya. Ya. Mana begitu Pak? Mangga. Nuhun. Turun sekali deh Pak ya. Nuhun. Pemirsa, kita cukupkan di video ini. Nanti kita lanjutkan ke konten berikutnya yang lebih menarik ya Pak Bupati. Siap. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.